Hai semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Nah, kita ada request dari salah satu komentar yang ada di video saya sebelumnya untuk melakukan analisa market pada koin Raca. Ya, jadi ini adalah koin yang kalau saya nggak salah dulu dirilis di tahun 2021 dan teman saya juga ada yang melakukan trading di koin ini sebelumnya. Ya, tapi so far saya sudah tidak ikutin banget koin Raca ini karena memang saya dari awal tidak trading di koin ini, teman-teman. Nah, kita pengen tahu seperti apa perkembangan koin Raca ini dan bisa nggak sih koin Raca ini memberikan kita keuntungan lagi? Jadi buat teman-teman yang pengen nge-hold atau pengen trade di koin ini, coba nanti teman-teman lihat dari analisa teknikal yang saya akan lakukan sebentar lagi. Tapi seperti biasa, sebelum itu silakan tonton dulu video yang berikut ini. Mau jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah? Bisa. Join saja di membership kita yang hanya sekali saja dan Anda nanti akan mendapatkan semua fitur, semua benefit, dan semua sistem yang kita tawarkan. Yang pertama, kita punya sistem auto trade di BTC App. Nah, sistem ini cocok banget untuk kalian yang sebagai pemula karena sudah 100% otomatis, jadi kalian terima beres saja. Profitnya juga bisa kalian ambil kapanpun, dan di sistem ini kalian bisa melakukan compounding dari modal 1 juta menjadi 1 miliar rupiah. Yang kedua ada signal trading dari BTC Signal. Ini cocok banget buat kalian trader yang ingin benar-benar dapat fast money dan juga trading secara manual. Signalnya akan dikirim setiap hari di dalam grup membership. Informasinya juga lengkap, ada harga entry, ada harga take profit, dan juga ada harga stop loss. Yang ketiga, jago trading dengan BTC Academy. Nah, di sini kalian akan belajar langsung dengan saya dan kita akan belajar tentang analisa teknikal di mana materinya ada market structure, kemudian ada supply and demand zone, liquidity, dan Fibonacci modify. Kita akan langsung live trading dengan menggunakan TradingView dan saya akan coaching Anda sampai Anda jago trading. Nah, gimana? Lengkapkan fitur dan benefitnya. Jadi ada BTC App, ada BTC Signal, dan juga BTC Academy. Jadi all in one, kalian bisa dapetin semua ini dalam membership bersama kami. Dan membershipnya sendiri sangat terjangkau, bahkan lebih murah daripada Anda minum kopi Starbucks setiap hari. Udah itu, masa aktifnya lifetime lagi. Jadi silakan hubungi admin kami untuk mendapatkan informasi membershipnya. Nomornya saya cantumkan di layar ini. Daftar sekarang dan mulai belajar supaya jadi jago trading dan cuan maksimal hanya dari rumah saja. Oke teman-teman semuanya, di layar Anda sudah muncul, ini adalah koin Raca dan saya menggunakan time frame daily teman-teman dan juga menggunakan Bybit sebagai acuan pergerakan harganya. Dan ini adalah pergerakan harga dari koin Raca teman-teman. Jadi koin ini sebenarnya sudah cukup lama, sudah 3 tahun mungkin ya. Setahu saya itu dia dirilis di 2021 teman-teman. Ya, dan sekarang pergerakannya ini memang sedang mengalami penurunan, tapi di beberapa bulan terakhir ini dia sudah berhasil untuk pullback teman-teman ya. Nah, sebelum kita masuk ke bagian analisa teknikalnya, coba kita lihat dulu dari fundamental koin ini ya teman-teman. Nah, ini adalah koin Raca, teman-teman. Sekarang itu sedang ada di peringkat 446 dari total market cap-nya dia, teman-teman, ya. Jadi, market cap-nya itu bahkan di bawah 100 juta dolar, sekarang hanya 72,75 juta dolar, ya. Terus kemudian untuk volume trading-nya juga ini kecil sekali, teman-teman. Cuma 4 juta aja, teman-teman, ya. 4 juta dolar, ya. Dan koin Raca ini sudah turun sekitar 98,51% dari harga tertingginya ya. Jadi diskonnya lumayan lah ya, untuk saat ini harganya cukup lumayan diskon teman-teman ya. Lalu kemudian kita lihat apa lagi ya. Kalau untuk fundamental yang lain sih saya mungkin tidak perlu banyak jelasin koin Raca ini teman-teman, karena memang dia punya utility juga. Ini termasuk mungkin altcoin ya, dan basisnya itu di Web3 teman-teman ya. Dulu memang ini punya peran penting banget di Metaverse waktu tahun 2020-2021 yang memang lagi hot-hotnya tentang Metaverse. Tapi sekarang Metaverse sudah nggak gitu kedengaran lagi, artinya memang sudah ditinggalin. Jadi sekarang itu lebih ke AI teman-teman ya. Nah, ini dari sisi fundamental sedikit saja kita melihat koin Raca ya teman-teman ya. Jadi secara market cap dia sudah kecil, kalah bersaing dengan koin-koin yang dirilis saat ini, terus volume tradingnya juga sekarang kecil sekali ya. Tapi memang koin yang seperti ini kalau tiba-tiba ada whales yang masuk, ini pumpingnya bisa gila-gilaan ya. Seperti kemarin ada koin Mudeng kalau saya nggak salah ya, itu pumping langsung tinggi banget ya. Saya udah bilang ini akan turun terus kecuali ada whales yang masuk. Nah, begitu whales masuk langsung pumpingnya luar biasa ya. Dan itu tidak bisa dianalisa kalau whales masuk atau kalau news yang tiba-tiba itu tidak bisa dianalisa teman-teman. Nah, sekarang kita kembali ke chart teman-teman. Kalau dari chart ya, teman-teman lihat,
ini pergerakannya ini cenderung turun, tapi untuk bulan Agustus ke atas, ini sudah ada pergerakan naik di tahun ini, teman-teman ya. Jadi kita fokus pada yang beberapa bulan terakhir aja, ya. Kita jangan fokus yang terlalu panjang, nanti nggak dapat analisanya. Nah, kalau di bulan-bulan terakhir ini, dimulai dari bulan Agustus, teman-teman, ini sudah ada pergerakan. Teman-teman bisa lihat ya, saya menggunakan pad ya. Ini di bawah sini adalah higher lower low-nya, terus kemudian dibikin higher high, terus di sini higher low-nya, lalu kemudian higher high tinggi banget, dan akhirnya dia turun lagi bikin higher low, tapi di sini dia tidak berhasil bikin higher high, teman-teman. Ya, dia nggak berhasil bikin higher high, tapi dia juga belum berhasil membuat lower low di sini. Kenapa? Karena dia belum melewati harga sebelumnya. Ya, kalau teman-teman lihat di sini ada satu area supply yang cukup strong banget di sini. Dan kalau dari chart yang terakhir ini, chart time frame daily ini, teman-teman lihat ya, di sini dia tidak berhasil pullback. Ya, dia tidak berhasil tembus, teman-teman. Malah yang ada dia pullback nih kelihatannya nih ya. Mudah-mudahan ini pullback, teman-teman ya. Jadi kalau dia berhasil pullback, maka dia akan kembali naik ke atas lagi harganya. Jadi possibility bisa melanjutkan lagi kenaikan harga ya. Oh, sorry ya. Jadi bisa melanjutkan kenaikan harga yang akan dibuat ya. Nah, sekarang coba kita ke yang time frame 4 jam. Kita lihat dari sisi 4 jamnya, teman-teman ya. Nah, kalau dari sisi 4 jamnya, ini saya hapus dulu, teman-teman ya, biar enak. Kalau dari 4 jamnya, kita fokus pada area ini aja ya. Biar nggak terlalu panjang sekali lagi ya. Secara garis besarnya kita tahu ini sedang tren naik untuk time frame panjangnya, time frame daily-nya. Nah, untuk time frame 4 jamnya, teman-teman bisa lihat ya, ini harga tertingginya turun ke sini, ya artinya dia sedang membuat tren turun ya, tapi tidak berhasil, again ya, tidak berhasil, dan di sini dia membuat tren naik lagi, lalu kemudian tren turun di sini terjadi, teman-teman, tren turun terjadi lagi. Nah, kita lihat nih pergerakan yang satu ini nih nanti ya, apakah dia berhasil tembus area sini, atau dia hanya sampai di sini ya. Kalau dia sampai di sini, bisa jadi ini tren turun lagi ya. Tapi kalau dia berhasil nanti untuk tembus, misalkan ya dia naik di sini, maka berubah lagi shift-nya menjadi tren naik. Dan kalau saya melihat posisi sekarang nih, harusnya dia akan merubah structure-nya menjadi tren naik lagi, teman-teman. Karena area demand ini tidak berhasil ditembus oleh si koin ini ya. Jadi kemungkinan besar pasti akan lebih tinggi lagi nanti ya. Nah, ini 4 jam. Kita coba turun ke 1 jam, teman-teman. Yang lebih pendek lagi, ya. Di area 1 jam ini, teman-teman bisa lihat di sini area yang kita sebut dengan swing high-nya, ya. Kita bisa ambil ininya, area zonanya. Nah, ini area zonanya, ya. Bentar, saya kecilin lagi biar kelihatan lebih jelas, ya. Sebentar. Nah, ini area zonanya, teman-teman, ya. Lihat. Ini disebut dengan supply zone, teman-teman. Jadi, area zona atas, area zona bawah. Nah, area zona bawah ini sedang ditembus oleh si koin Raca, tapi saya lihat tidak berhasil, dan ini terjadi pullback di sini. Teman-teman lihat ya, ada pullback di sini, dan mudah-mudahan nanti setiap jam berikutnya, ini berhasil lewatin, dan akhirnya benar-benar kembali ke atas di harganya. Ya, kita berharap seperti itu, supaya nanti teman-teman yang hold coin ini, yang trading coin ini, terutama yang posisi buy atau posisi long, teman-teman bisa ambil profit nanti dari sisi sini, ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini kondisinya, apa yang harus kita lakukan? Kalau teman-teman ingin melakukan pembelian koin Raca ini, sebenarnya kalau secara holding ya, ini koin akan bertahan, akan survive, tapi saya nggak tahu apakah dia akan berhasil untuk kembali ke harga yang tertingginya. Mengingat minusnya juga cukup besar, terus kemudian koin-koin begini ini udah kalah pamor dengan koin-koin meme yang sekarang lagi banyak bermunculan ya. Jadi meme coin sekarang banyak sekali. Jadi takutnya kalah pamor, lebih banyak orang masukin saldo atau uangnya itu ke koin-koin baru. Sehingga koin-koin lama seperti altcoin seperti ini kebagiannya sedikit. Nah, kalau kebagiannya sedikit, berarti untuk dia bisa pump naik lagi itu agak berat, teman-teman ya. Karena sekarang tuh kalau kita mau cari yang benar-benar setia sama satu koin, itu harus benar-benar koin-koin yang sangat besar, ya, kayak Bitcoin, Ethereum, BNB, ya koin-koin seperti itu ya. Tapi kalau udah menuju ke altcoin yang so-so aja, nah itu agak susah. Itu penggemarnya itu gampang-gampang berpindah, teman-teman. Ya, penggemarnya adalah orang-orang yang mencari uang gitu ya. Jadi kalau misalkan mereka melihat koin yang mereka sudah hot lama dan tidak bisa menghasilkan uang, mereka pasti akan berpindah hati ke koin baru yang pumpingnya cepat sehingga ngasilin duitnya juga cepat ya. Jadi ini
menurut saya juga agak berat untuk sampai kembali ke harga awal. Tapi kalau dia bilang, misal kita bilang naik berapa puluh persen, ya menurut saya masih bisa ya. Tapi kalau sampai ke harga awal, I don't know teman-teman bisa apa tidak koin ini ya. Nanti kita lihat perkembangan dari ininya, koinnya. Nah, untuk teman-teman trading, apa yang harus teman-teman lakukan? Again, seperti biasa, kalau kita ketemu tren yang sedang naik, teman-teman harus pasang posisi long, teman-teman. Jangan kita lawan arah. Ya, saran saya jangan lawan arah. Kecuali ini tembus tadi nih, teman-teman. Ini tembus, ya kita boleh pasang posisi short, ya. Tapi kita jangan langsung buru-buru mengatakan bahwasannya ini bakal terjadi tren naik, ya. Kalau kita ambil dari sisi Fibonacci-nya, teman-teman, ya. Nah, ini saya ambil ya, terus kita ambil dari sini, sekitar sini. Nah, saya setup dulu ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya, area buy pertama itu bahkan lebih tinggi dari harga saat ini. Saat ini, harganya itu bahkan di bawah open posisi yang ketiga sesuai dengan setup Fibonacci saya. Ya, jadi ini ada di bawah, teman-teman. Nah, kalau teman-teman misalkan mau ambil posisi ini, boleh apa tidak? Boleh aja, ya. Tapi teman-teman lihat dulu pergerakan dia ini nanti berikutnya. Saat ini, jangan ambil resiko dulu untuk mengambil koin ini, lihat pergerakan berikutnya, apa yang akan terjadi. Kalau pergerakan berikutnya dia berhasil membuat seperti ini, teman-teman boleh masuk di posisi buy. Ya, artinya teman-teman tunggu aja sampai harga naik, terus turun lagi, nanti dia akan bikin higher low di daerah sini, baru nanti dia akan melanjutkan higher high-nya. Ya, jadi lebih baik kita tunggu dulu koinnya naik dulu, terus turun lagi, baru di situ teman-teman buka open posisi long. Ya, di OP yang ketiga teman-teman buka di situ, baru nanti kalau dia naik lagi, teman-teman bisa TP, nanti di OP posisi yang kedua, ke satu, atau TP yang ke satu, TP2, TP3, ya. Intinya bebas lah, Anda mau melakukan yang mana aja, ya. Nah, terus kalau misalkan dia turun, apa yang terjadi? Kalau dia turun, oh ya, untuk teman-teman yang trading di spot, menurut saya harga sekarang teman-teman boleh beli, ya. Jadi nggak perlu nunggu lagi, teman-teman boleh beli aja koinnya, di compare dengan koin-koin lain, misalkan kalau teman-teman ingin trading, ini Raca sebenarnya not bad secara ininya ya. Tapi kalau teman-teman pengen beli koin ini, pengen DCA koin ini oke ya untuk harga saat ini cukup oke. Ya, potensi turunnya masih ada nggak? Jelas pasti ada. Tidak ada yang bisa menggaranti 100% teman-teman ya. Cuma kalau teman-teman beli di saat sekarang, ini posisi koinnya itu sudah minus 98%. Artinya memang sudah ada di harga yang cukup sangat murah dan secara Fibonacci juga dia di bawah sekali ya. Jadi oke untuk teman-teman beli menurut saya ya. Dan untuk teman-teman yang akan melakukan trading future, ini tunggu dulu ya, tunggu dulu pergerakan naik, terus turun lagi, konfirmasi tren naik, baru teman-teman masuk ya. Jadi jangan langsung buru-buru teman-teman masuk saat ini juga, jangan. Lihatin aja beberapa jam ke depan, lihatin bagaimana pergerakan harga dari koin Raca ini. Kalau memang sudah terjadi high-high, kita tunggu higher low-nya, baru teman-teman masuk. Higher low-nya biasanya akan berada di bawah dari higher high sebelumnya ya. Lower high sebelumnya teman-teman ya. Jadi batasnya itu kurang lebih ada di sini ya. Jadi kalau seandainya dia berhasil naik, maka teman-teman lihat di sini adalah batasnya ya. Dan ini area yang akan membuat dia akan terjadi change of character di sini ya kalau dia berhasil naik. Jadi kita tunggu nanti dia naik dulu, dia bikin dulu karakternya, perubahan tren terjadi, terus kemudian dia turun lagi. Nah, dia bikin higher low di situ, disitulah posisi yang teman-teman harus masuk supaya nanti dia akan membuat lagi higher high yang berikutnya dan teman-teman sudah bisa take profit dari situ ya. Jadi itu adalah signal dari saya teman-teman untuk teman-teman yang ingin trading di koin Raca ini. Ya, buat Anda yang hold coin ini, saya bilang sih ini sekarang pergerakan harga akan cenderung naik ya kelihatannya. Saya lihat juga Bitcoin juga sama, ya kan. Terus koin-koin lain juga ya cenderung juga akan mengalami kenaikan harga. Mungkin akan turun dikit ya nggak apa-apa, ya kan. Memang pasti akan naik turun dulu, tapi overall dia akan mengalami kenaikan harga. Ya, kecuali gini ya teman-teman ya, kecuali satu hal ya, kecuali memang ada whales masuk, buang koin, buang ini ya, aset dan sebagainya, ya itu memang tidak bisa kita prediksi. Ya, yang kita bisa analisa kan hanya dari chart ya. Kalau dari sisi news dan sebagainya, itu sulit sekali teman-teman ya. Bagaimana kita bisa membaca kejadian yang akan datang ke depan, kalau misalkan bukan dari ini ya, bukan dari apa prediksi yang kita lakukan ya. Jadi so far itu aja untuk saya, dari saya untuk koin Raca ini, ya kan. Kalau teman-teman ingin masuk di koin ini untuk posisi long market future ya, tunggu dulu terjadi higher low-nya teman-teman ya. Jadi jangan buru-buru. Untuk teman-teman yang ingin DCA koin ini, saya bilang sekarang posisi sekarang sudah cukup oke karena ada di bawah, bahkan di bawah 50% dari si
Fibonacci saya, ya. Kalau golden area kan ada di sini nih, ya kan? Dia bahkan ada di bawah, teman-teman. Jadi, kalau secara Fibonacci-nya, ini area diskon, teman-teman, ya. Bukan area premium, ini area diskon yang teman-teman boleh masuk. Dan ini sangat oke banget untuk teman-teman beli, ya. Nah, mungkin sekian, itu aja analisa dari saya buat teman-teman semua. Kalau misalkan nanti teman-teman punya koin yang teman-teman pengen dianalisa lagi, silakan komen di bawah video, nanti saya akan bantu teman-teman untuk melakukan analisa koin yang teman-teman inginkan, dan mudah-mudahan bisa bantu Anda untuk bisa mengambil keputusan terbaik untuk trading dan investasi yang Anda lakukan. Ya, sekian video dari saya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye.